السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah dan sampai pada ucapan Asy-Syarih rahimahullah, wa yajib an yu'lam anna an-nasa allati fil qadr wan na'im laysa min jinsi nari dunya. Sahih? Nah, kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa yajib an yu'lam anna an-nar, bahwa neraka yang di dalam kubur, demikian pula kenikmatan yang ada di kubur, laisa min jinsi nari dunya wala na'imiha. Ketahuilah, mesti diketahui bahwasanya api neraka yang ada di kubur atau siksaan yang ada di kubur atau kenikmatan yang ada di kubur jenisnya berbeda dengan yang ada di dunia. Jadi jangan dibayangkan dengan apa yang ada di dunia. Wa in kana Allah Ta'ala yuhmi alaihi at-turab wal hijarah allati fawqahu wa tahtahu hatta yakunu a'zama harran min jamri dunya. Walaupun tentunya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan tanah dan batu-batu yang ada di atasnya merah menganga seperti bara api. Demikian pula yang di bawahnya, tanah dan batu yang ada di bawahnya, Allah dengan kekuasaannya bisa menjadikannya membara. A'zama harran min hajri dunya, yang lebih panas daripada bara api dunia.
Walau massaha ahlud dunya lam yuhisu biha. Tetapi kalau ahli dunia memegang batunya, pasirnya, batu nisannya, maka dalam keadaan tidak merasa apa-apa. Padahal bagi si mayit bara api yang lebih panas daripada api dunia. Mengapa demikian? Karena beliau dan para ulama menyatakan berbeda keadaannya alam dunia dengan alam barzakh. Demikian pula berbeda jenisnya api yang ada dalam kubur tersebut dengan api dunia. Maka Allah dengan kekuasaannya bisa menjadikan tanahnya, batunya menjadi merah membara, dan yang dikubur tadi tersiksa. Tetapi kita yang di dunia memegang tanah kuburannya tidak ada apa-apanya. Ya. Kalaupun digali seperti biasa, tanah dan batu, nggak ada perbedaan-perbedaan. Karena kita di dunia, bukan di alam mereka. Demikian ikhwan fillah azakumullah makna dari ucapan beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwasanya jenis apinya berbeda, demikian pula jenis kenikmatannya berbeda. Bal a'jab min hada anna ar-rajulaini yudfan ahaduhuma ila janbi sahibihi. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, dua orang dikuburkan berdampingan. Dua orang laki-laki ini, yang satu di sebelah yang lain, bahkan nempel satu sama lain. Karena kasus misalnya dikuburkan jamaah misalnya. Wa hada fi hufratin minan nar. Yang satu orang ini kuburnya menjadi hufratun min hufarin nar. Orang yang kedua karena orang saleh kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, dalam keadaan dikuburkan dalam lubang yang sama. Ini juga menakjubkan. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa hada fi raudhatin min riyadil jannah. Yang salah satunya fi hufratin minan nar. Wa hada min raudhatin min riyadil jannah. La yasilu min hada ila jarihi syai'un min harri narih. Yang satu yang berada di raudhatun min riyadil jannah, kenikmatan-kenikmatan kubur, tidak merasakan apapun, tidak merasakan panas dari api yang sedang menyiksa orang di sebelahnya. Demikian pula sebaliknya, orang yang sedang disiksa tidak merasakan sejuknya dan harumnya kenikmatan yang sedang diberikan pada orang yang di sebelahnya, padahal berdampingan, bahkan melekat, bahkan satu gelombang sekalipun. Dan kita dalam keadaan tidak tahu, karena hal itu hal gaib. Apa yang dikhabarkan oleh Allah, amanna bihi. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, amanna bihi. Dan mereka yang menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina adalah orang-orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keistimewaan seorang mukmin. Kalau tidak percaya kecuali dengan bukti-bukti mata kepala sendiri, tidak percaya kecuali kalau sudah masuk akal bodohnya, maka itu orang kafir semua begitu. Masa coba kita bikin eksperimen, masa coba kita letakkan video di dalamnya, masa coba kita rekam dengan rekaman-rekaman, coba kita taruh ini taruh itu. Pada dasarnya mereka tidak memiliki satu perkara, yu'minuna bil ghaib, mereka enggak punya. Adapun mu'minun, muslimun, di antara ciri khas mereka kata Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri khasnya beriman kepada hal-hal yang gaib, kalau yang memberitakannya adalah as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya, yaitu Rasulullah SAW.
atau bahkan kalau yang memberitakannya adalah Allah sendiri dalam Al-Quran, maka kita akan katakan amanna bihi walaupun itu ghaib, walaupun mata belum melihat, walaupun telinga belum melihat, walaupun lidah belum merasa, walaupun tangan belum meraba. Tetapi karena Allah yang berfirman, amanna bihi. Karena Rasulullah SAW yang bersabda, amanna bihi. Ini keistimewaan hanya pada orang mukmin. Kalau nggak punya itu namanya bukan mukmin. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, la yasilu min hadza ila jarihi. Tidak sampai apa yang dirasakan oleh orang ini kepada orang yang di sebelahnya. Demikian pula apa yang sedang menyiksa orang yang sebelahnya tidak dirasa oleh yang di sebelahnya. Wala min hadza ila jarihi syai' min na'imih. Wa qudratullahi awsa' min dzalika wa a'jab. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala awsa', lebih luas dari yang kita bayangkan. Wa a'jab, dan lebih menakjubkan lagi. Walakin an-nufus muwalli'atun bit-takdzib. Tapi sayang sekali, jiwa-jiwa manusia itu sudah terbiasa menolak. Bima lam tuhit bihi ilman. Kebiasaan manusia, kebiasaan nafsu, tidak mau percaya apa yang dia tidak tahu. Kau beritakan kepada temanmu satu berita, mesti pertamanya nolak dulu, apalagi yang menakjubkan. Masa iya? Enggak lah. Mesti akan ditolak dulu. Sampai kamu bawa bukti-bukti, oh iya, baru percaya. Selalu begitu. Itu muwalli'atun. Namanya jiwa-jiwa an-nufus muwalli'atun bitakdzib. Memang mereka sudah terbiasa untuk menolak apa yang dia tidak tahu. Kalau masalah-masalah dunia bisa dibuktikan, bisa diketahui dengan panca indera. Yang tadinya tidak melihat disuruh melihat. Nih lihat, saya rekam di sini. Oh iya. Yang tadinya tidak dengar, nih dengarkan rekamannya. Oh iya. Yang tidak melihat, coba tanganmu, raba ini. Oh iya betul. Nggak percaya, rasakan. Dicicip sama dia. Oh iya betul. Itu dunia. Tetapi perkara-perkara akhirat tidak semuanya bisa kita raba dengan panca indera. Apakah kemudian kita tolak semua? Hal-hal gaib, hari kiamat gaib, surga gaib, neraka gaib, as-sirat gaib, sirat yang dipancangkan di atas neraka gaib, padang mahsyar seperti apa tidak tahu, gaib, malaikat-malaikat kayak apa tidak tahu, gaib. Semuanya gaib. Tetapi karena diberitakan oleh Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala, dikatakan dalam Al-Quran, wa kalimat-kalimatnya tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maha sempurna ucapan-ucapan Allah, kejujurannya, kebenarannya, dan juga keadilannya. Pasti benar dan pasti adil. Berita-beritanya pasti benar, syariat-syariatnya pasti adil. Dan ucapan Rasulullah SAW, muballighanillah, beliau menyampaikan dari Allah, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka juga wajib diimani, wajib kita percaya. Maka barakallahu fikum, berita-berita gaib tidak ada bagi kita kecuali amanna bi kullun min 'indi rabbina. Tidak ada pilihan lain. Nggak bisa protes, nggak bisa menolak, nggak bisa menyatakan maksudnya gimana, saya coba perlihatkan, nggak bisa. Mereka-mereka yang menuntut seperti itu biasanya orang-orang yang memang kafir. Biasanya orang-orang kafir dikatakan tentang kebangkitan, nggak percaya, tertawa-tertawa, kemudian dibawakan tulang belulangnya. Apakah tulang belulang yang rapuh seperti ini akan dihidupkan kembali? Man yuhyil 'idham wa hiya ramim.
Bagaimana mungkin dihidupkan dalam keadaan ramim? Artinya dia tidak percaya karena nggak ada bukti. Kayak gini nih, jadi bangkitkan. Yang lain lagi berkata, bagaimana kami akan beribadah pada Allah, kita nggak kenal Allah. Coba tunjukkan kepada kami Allah, turun ke depan kita pengen lihat. Ucapan siapa? Musyrikin dan Yahudi. Arinallaha jahratan, kata mereka, perlihatkan kepada kami Allah jahrah, terang-terangan di hadapan kami, baru kami percaya. Mereka nggak mau percaya kecuali kalau panca inderanya bisa meraba, bisa melihat, bisa mendengar, baru mereka percaya. Adapun mukminun, mereka yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Qala, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa qad arana Allah fi hadhihi ad-dar min ajaib qudratihi. Allah telah memperlihatkan kepada kita di dunia ini, hadhihi ad-dar, ini darud dunia, min ajaib qudratihi. Allah telah perlihatkan keajaiban, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa ablagh min hadza bikatsir, apa yang sudah lebih baligh, lebih tinggi lagi, bikatsir. yakni keajaiban-keajaiban alam. Sebagian sudah diselidiki oleh para ilmuwan-ilmuwan dan berakhir dengan kalimat oh. Tetapi masih sekian banyaknya yang mereka tidak mengerti. Maka cukup dengan kalimat oh yang pertama untuk mempercayai yang kedua. Berarti ada perkara-perkara yang kita tidak paham. Berarti ada perkara-perkara yang panca indera kita nggak bisa memahami dan menalarnya. Sebagian sudah ketemu, sebagian besar belum ketemu. Itu baru di dunia. Tiba-tiba drum-drum itu di siang hari berbunyi. Dun, dun. Pernah nyaksikan nggak? Jin kata mereka, syaitan, ini ada apa ini? Ternyata setelah diselidiki itu kejadian alam. Dengan memuainya besi-besi atau apa yang ada di situ, bahan yang dijadikan sebagai drum-drum tadi memuai, kemudian berubah bentuknya. Oh, baik, itu ketemu. Bagaimana dengan yang nggak ketemu? Kita katakan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui sebab akibatnya di dunia maupun yang tidak kita ketahui, kita katakan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dua lautan terpisah? Hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang ini tawar rasanya. Yang ini asin pekat asinnya. Enggak bertemu. Di dalam lautan terpisah, lautan yang asin dengan lautan yang tawar. Kenapa? Coba kamu bikin yang asin sama yang tawar, kamu campur dalam satu bejana, bisa terpisah? Kenapa ya? Berpikir lagi mereka ilmuwan-ilmuannya. Kalau mereka teliti-teliti mungkin ketemu suatu saat. Tapi tetap itu keajaiban yang Allah berikan. Tetap itu adalah satu kehebatan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah semua yang kalian tidak bisa temukan sebab akibatnya kemudian kamu tolak? Oh, enggak mungkin itu. Air tawar, air asin tidak bercampur. Mustahil, saya enggak percaya. Bagaimana mungkin enggak percaya? Mungkin sudah dilihat orang banyak. Berarti engkau membohongi dirimu sendiri. Kelihatan. Hada azbun furat wa hada milhun ujaj. Lihat. Dan sudah banyak yang merekamnya dalam video mereka. Dua lautan yang tidak bertemu. Masa nggak percaya? Ya percaya. Tapi kenapa ya? Sudahlah. Tidak semua kamu harus ketahui sebab akibatnya. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Bisa. Dan akalmu dan akal manusia sekepal ini tidak bisa apa-apa dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luasnya. Maka berimanlah
bahwa azab kubur ada karena diberitakan dalam Quran wa sunnah. Naim kubur ada karena diberitakan dalam kitab wa sunnah. Berimanlah bahwasanya orang-orang yang satu bisa kadang-kadang diazab, yang di sebelahnya dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, dan kuburannya bersebelahan. Bahkan ada yang satu gelombang. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Jangan ragu. Masa bisa seperti bisa bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berimankah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Kami percaya. Selesai. Kalau engkau percaya berarti engkau mukmin. Kalau engkau mukmin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, engkau beriman bahwa Allah Maha bisa, maka bagi Allah bisa. Kayak apanya? Wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan semua yang katanya enggak bisa dicerna oleh akal kemudian ditolak. Alhamdulillah. Maka kaidahnya adalah bagaimana riwayatnya. Kalian mengatakan fulan mu'allan gak masuk akal, dia ditolak. Kata siapa? Kata dukun anu. Kata siapa? Kata dukun ini. Jangan percaya. Loh, kita kan harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Pembawa beritanya kadzab. Tetapi yang sedang kita bahas adalah hal-hal gaib yang diberitakan dalam Quran wa sunnah. Maka jangan percaya dengan hal-hal yang gaib kecuali dengan dua sumber, Al-Quran wa sunnah. Kalau tidak ada sumbernya dari Quran dan sunnah, maka itu adalah perkara-perkara yang seringkali tahayul dan khurafat, atau berita-berita yang dilihat nyata oleh orang saleh. Artinya orang saleh benar-benar melihat. Aku melihat demi Allah bagaimana kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Tentang para sahabat yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. Ya kita percaya. Kenapa? Karena Allah kadang memuliakan wali-walinya dengan apa? Dengan karamah. Tetapi riwayatnya harus sahih dari orang yang jujur terpercaya, dari orang saleh. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan la tusaddiqhum wa la yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air sampai mencocoki sunnah. Kalau mencocoki sunnah, mungkin kita akan katakan itu karamah. Bisa salat di atas air, karamah. Tetapi kalau ternyata bukan orang yang mencocoki sunnah, alias menyelisihi sunnah, sesat, bid'ah, maka itu bukan karamah. La tusaddiqhum. Maka dibawakan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ditambah dengan kalimat walaupun terbang di atas angin, di atas langit. La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air, walaupun terbang di langit. Jangan percaya sampai mencocoki sunnah. Berarti kaidahnya Quran wa sunnah dan orang-orang yang mencocoki Quran dan sunnah. Adapun bukan dari mereka, maka itu adalah khurafat, takhayul, berita-berita dusta, hanya sekedar promosi supaya kuburan keramatnya laku. Promosi hingga tempat-tempat keramatnya, pohon keramatnya, batu keramatnya laku. Oh, ini kemarin cincin ini saya sedang tidur tiba-tiba datang di hadapan saya, terbang. Tiba-tiba begini supaya laku cincinnya. Dia akan jual sekian ratus juta. Jangan percaya. La tusaddiqhum. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh rahimahullah, wa idza syaa Allah an yutli'a 'ala dzalika ba'd 'ibadihi atla'ahu. Kalau Allah kehendaki untuk memperlihatkan azab kubur itu pada seseorang, Allah akan lakukan. Dan bagi Allah bisa memperlihatkan pada seseorang dan tidak pada yang lain. Wa ghayyabahu an ghairihi. Allah perlihatkan pada seseorang
dan Allah Subhanahu wa taala tutupi dari yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjalan melewati 2 kuburan. Para sahabat nggak tahu menahu, nggak mendengar suaranya, nggak melihat, nggak berbeda apapun kuburan seperti biasa. Tetapi Rasulullah SAW ketika melihatnya merasa kasihan. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguhnya keduanya sedang diazab. Dan bukanlah diazab karena perkara yang besar. Ini yang perkara yang dianggap sepele. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul, fala yastatiru minal baul. Tidak bersih dalam buang air. Ammal akhar, adapun yang kedua, maka dia yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Dalam riwayat lain disebutkan bukan dengan perkara yang besar, bahkan perkara itu besar. Artinya ditafsirkan atau disyarah oleh para ulama, perkara yang dianggap sepele oleh manusia. Masalah ngadu domba, si fulan bilang kamu gini dan gitu. Seakan-akan biasa, diremehkan. Bala innahu kabir, kata Nabi, tetapi hati-hati, itu besar. Buktinya besar, diadab di kuburnya. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengambil jaridatan rabbah, daun kurma yang masih basah, fasyaqqaha nisfain, dibelah 2, tancapkan yang satu di sana, satu di sini, dan kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ringankan azabnya selama daun itu belum kering. Demikian menunjukkan bahwa Allah memperlihatkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, tetapi tidak memperlihatkan pada yang lainnya. Dan itu bisa. Demikian pula 2 orang yang berdampingan, yang satu diadab, yang satu tidak diadab. Bisa. Yang ini tidak merasakan kenikmatan yang itu tidak merasakan panasnya adab yang ini. Dan bagi Allah mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kadang Allah perlihatkan pada seseorang dan Allah tidak perlihatkan pada yang lain. Walau atla Allah ala dzalikal ibad kullihim la zalat hikmatut taklif wal iman bil ghaib. Kalau Allah perlihatkan adab kubur pada seluruh manusia, akan hilang hikmah. Akan hilang hikmah. Hikmah perintah untuk percaya pada yang gaib hilang. Karena sekarang semua percaya. Nggak ada ujian lagi sudah. Karena semua melihatnya. Dan ketika melihatnya pasti akan takut. Karena mengerikan. Maka hikmah tadi hilang. Hikmah ujian. Siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Kalau sudah melihat semua, selesai. Sebagaimana yaumul qiyamah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang nggak percaya? Ya udah nggak ada. Semuanya percaya. Maka saat itu orang bertaubat nggak diterima, terlambat. Kenapa? Karena sudah terlihat semuanya. Kalau sudah terlihat semuanya, mereka akan percaya. Justru di dunia ini menjadi ujian bagi mereka karena masih ghaib. Siapa alladzina yu'minuna bil ghaib dan siapa yang yakfurun. Siapa yang beriman pada hal-hal yang ghaib dan siapa yang kufur. Siapa yang kufur pada Allah dan berita-beritanya. Siapa yang kufur pada Rasulullah dan berita-beritanya. Dan siapa yang percaya. Nanti akan terbukti ketika dilihat, oh ternyata mereka yang percaya, mereka benar. Kami yang tidak percaya ternyata salah. Maka diazab. Maka kalau dipertunjukkan, diperlihatkan pada seluruh manusia, maka niscaya zalat hikmatut taklif, akan hilang hikmah dari perintah-perintah untuk beriman pada yang gaib, karena sudah tidak gaib lagi. Dan juga hikmah lainnya, niscaya tidak ada lagi yang mau menguburkan manusia. Kamu aja. Kenapa? Takut. Ketika melihat di sana bagaimana Allah siksa di kubur-kuburnya, melihat yang sana sedang disiksa, melihat yang sedang disiksa, siapa yang berani ke sana? Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan laula
alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabri ma asma'. Kalau saja tidak khawatir kalian enggak lagi mau menguburkan sesama lain atau satu sama lain, niscaya aku akan berdoa pada Allah agar memperdengarkan azab kubur pada kalian semua. Seperti apa yang aku dengar. Laula alla tadafanu. Kalau saja tidak karena khawatir kalian enggak mau saling menguburkan nantinya, niscaya aku akan doa pada Allah meminta untuk memperdengarkan pada kalian bagaimana azab kubur. Dan sudah Allah perlihatkan pada yang selain al-mukallaf. Al-mukallaf manusia dan jin. Allah tidak tunjukkan karena mereka memiliki perintah untuk beriman pada yang gaib. Adapun binatang-binatang, mereka mendengar suaranya, maka tiba-tiba mereka merintih, tiba-tiba mereka berlari kencang dalam keadaan tidak ada sebab, karena mereka mendengar jeritan-jeritan kubur. Itu hikmah. Walamma kanat hadhihi hikmah muntafiyah. Karena kekhawatiran tadi tidak ada pada binatang-binatang ternak, maka sama'athu wa adrakathu, maka diperdengarkan oleh Allah kepada binatang-binatang tersebut dan dibikin mereka bisa melihat atau bisa mengetahuinya dengan suara-suaranya. Sehingga dikatakan ketika dipukulkan dengan pukulan besi pada orang yang diazab di kuburnya, dia menjerit dengan suara yang yasma'u kullu syai', didengar oleh segala sesuatu, segala makhluk-makhluk, illa tsaqalain, kecuali dua as-tsaqalain, al-jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Kenapa sebabnya Allah tidak mendengarkan pada jin dan manusia? Tadi jawabannya, laula anna tadafanu, khawatir kalian nanti tidak lagi menguburkan jenazah-jenazah kalian, khawatir kalian tidak lagi mau mendatangi tempat-tempat kubur tersebut, atau juga khawatir tidak lagi ada hal yang gaib, jadi jelas, jadi tahu semua, maka tidak lagi menjadi gaib. Kalau tidak gaib, berarti apa hikmahnya disuruh beriman pada yang gaib ternyata tidak gaib. Walin nasi fi su'ali munkarin wa nakir, dan manusia dalam masalah pertanyaan munkar dan nakir, hal huwa khasun bihadil ummah am la, ada perbedaan atau perdebatan tentang apakah itu khusus bagi umat ini saja atau umum pada umat-umat terdahulu juga. Walinnasi fi su'ali munkar wa nakir, manusia dalam masalah pertanyaan munkar dan nakir ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu khusus bagi umat ini saja, ada yang berpendapat bahwa ini umum termasuk umat-umat terdahulu. Ada tiga pendapat. Yang pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, yaitu yang tawakuf, yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa beliau bawakan yang ketiga saja? Yang pertama menyatakan umum, yang kedua menyatakan khusus umat ini saja, yang ketiga menyatakan wallahu ta'ala a'lam. Wa huwa qaulu jama'ah, pendapat yang menyatakan tawakuf dan menyatakan wallahu a'lam adalah jama'atun minal ulama, di antaranya Abu Umar Ibn Abdul Barr. Faqala, dia berkata dalam hadis Zaid ibn Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dengan lafaz inna hadhil ummah, perhatikan, inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini tubtala fi quburihim, sesungguhnya umat ini akan tubtala fi quburihim. Ternyata ada lafaz lain yang menyebutkan inna hadhil ummah tus'al fi quburihim, umat ini diberi bala atau ditanya di kuburnya. Wa ala hadzal lafaz, dan seakan-akan dengan lafaz ini yahtamil, memiliki kemungkinan antakuna hadhil ummah qad khussat, memiliki kemungkinan ihtimal bahwa umat ini saja
yang ditanya. Karena kalimatnya inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini akan diberi bencana atau ditanya di kuburnya ila akhir hadis. Tetapi kata Ibn Abdul Barr, wa hadha amrun la yaqta' bihi, tetapi perkara ini tidak tegas menyatakan demikian. Wa yadhhar 'adamul ikhtisas, bahkan tampak di sana ketidakkhususannya. Wallahu a'lam. Artinya tidak tegas menyatakan bahwa umat ini saja. Umat ini diberi bencana. Umat yang lalu ya mungkin diberi juga. Tidak bilang khusus umat ini, tidak. Sehingga masih ada ihtimal. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin umum, mungkin khusus. Adapun yang lain atau pendapat yang menyatakan umum disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ada dua ajuz, dua ibu-ibu tua dari kalangan Yahudi datang menemui Aisyah. Faqalata, keduanya berkata, inna ahlul qubur yu'adzabuna fi quburihim. Fakadzabtuhuma. Kedua orang tadi berkata bahwa orang-orang yang mati di kuburnya akan disiksa mereka, akan diberi bala, bencana. Kata Aisyah, aku dustakan dia. Karena aku gak senang membenarkan orang Yahudi. Aku gak suka. Dan ini sikap yang benar. Kalau dari mereka, jangan percaya dulu. Tetapi ternyata apa yang dibawakan oleh dua wanita tua tadi dari kalangan Yahudi, ketika Rasulullah SAW datang, diceritakan oleh Aisyah. Ya Rasulullah, tadi ada dua orang wanita begini, menceritakan tentang azab kubur. Maka Rasulullah SAW menyatakan sadaqata, keduanya benar. Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-baha'im kulluha. Sesungguhnya mereka akan diazab dan didengar oleh seluruh binatang-binatang ternak. Illa thaqalan, kecuali dua, at-thaqalan manusia dan jin. Fama ra'aituhu ba'du fi salatihi illa ta'awwada min 'adzabil qabr. Maka aku tidak melihat beliau setelah itu kecuali berdoa dan meminta perlindungan pada Allah dari azab kubur. Allahumma na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selalu berdoa berlindung dari azab kubur. Kalau tidak ada azab kubur, ngapain disuruh untuk berdoa berlindung dari azab kubur? Ini cukup sebagai dalil yang sangat tegas menunjukkan adanya azab kubur. Tapi dua wanita tadi Yahudi, maka kata mereka berarti Yahudi juga mendapatkan berita seperti itu. Artinya bukan umat ini saja. Tetapi mereka menyatakan lagi itu tegas dalam masalah keumumannya, tapi tidak tegas apakah itu pertanyaan atau bukan. Yang sedang dibahas apa? Pertanyaan munkar dan nakir. Kalau diazab tanpa ada pertanyaan, walaupun sekian banyak hadis dirangkai semuanya. Saat ditanya kemudian tidak bisa menjawab, diazab. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kadzalika ikhtalafa fi su'alil atfal. Demikian pula berselisih para ulama tentang pertanyaan-pertanyaan tadi terhadap anak kecil. Apakah akan ditanya atau tidak? Wa hal yadumu 'adzabul qabri aw yaqta' aw yanqati'. Dan pertanyaan ketiga, apakah azab kubur itu terus-menerus atau ada yang sesaat saja? Adapun masalah anak-anak disebutkan dua pendapat karena beliau tidak menyebutkan. Di sini disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah di footnote-nya. Kalau yang cetakannya sama ada di bawah. Fiha qaulan, dalam masalah anak kecil ada dua pendapat. Berkata Ibnu Qayyim, ba'da an hakal qaulul awal, menyebutkan setelah membahas pendapat pertama. Pendapat pertama adalah bahwa anak-anak kecil tidak ditanya karena mereka belum mendapatkan taklif, belum mendapatkan beban ibadah. Tetapi Ibnu Qayyim membawa pendapat yang kedua. Qalu wa qad dalla ala dzalikal ahaditsu katsirah. Telah ditunjukkan oleh sekian banyak hadis bahwa anak-anak kecil yaumul qiyamati yumtahanun,
Anak-anak kecil yaumul qiyamah akan ditanya, imtihan fil akhirah. Wa hakahu al-Asy'ari an ahli sunnah, disebutkan oleh Asy'ari dari ahli sunnah dan juga ahlul hadis. Fa idam tuhinu fil akhirah, kalau mereka ditanya di hari kiamat, lam yamtani, maka tidak terhalang, mungkin saja bisa ditanya pula di kuburnya, diuji pula di kuburnya. Karena ada riwayat bahwa anak-anak nanti yaumul qiyamah akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau anak-anak orang beriman masuk jannah, anak-anak orang kafir masuk neraka, maka ini pendapat yang banyak dipersisikan oleh para ulama. Kenapa? Karena belum tentu anak-anak orang kafir akan jadi kafir, sebagaimana belum tentu anak-anak orang muslim akan tetap muslim ketika besarnya. Maka disebutkan yaumul qiyamah nanti akan ditanya, akan diuji oleh Allah, kasih ujian. Kalau lulus masuk surga, enggak lulus masuk neraka. Kayak apa ujiannya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas mereka akan diuji keimanan mereka. Mereka anak kecil. Maka dianjurkan ketika kita mendapatkan orang-orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah mendapatkan musibah kematian anaknya, maka yang dianjurkan adalah mendoakan. Jangan memastikan. Ketika Aisyah memastikan orang Ansar yang kehilangan anaknya, tuba, selamat kamu mendapatkan suyud dan jannah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, awa ghairi dzaliki ya Aisyah, apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Artinya jangan dipastikan. Awa ghairi dzaliki ya Aisyah, maka doakan mudah-mudahan menjadi syafi' nafi', mudah-mudahan menjadi tuyur fil jannah, mudah-mudahan akan menjadi syafaat buatmu nanti yaumul qiyamah. Ini harapan-harapan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi adalah suatu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, kalau yaumul qiyamah mereka diuji dan ditanya, maka tidak mustahil pula di kuburnya ditanya, diuji. Tetapi wallahu ta'ala alam seperti apa? Apakah sama dengan orang dewasa ataupun berbeda? Itu yang kita tidak tahu karena tidak ada riwayat. Tapi yang berikutnya adalah tentang hal yadum atau yanqati', apakah terus menerus atau terputus? Jawabuhu annahu naw'an. Jawabnya ada dua macam azab. Ada azab yang berlangsung terus menerus sampai dibangkitkan yaumul qiyamah. Ada yang yanqati', ada yang terputus. Minhu ma huwa da'imun, di antaranya ada yang terus menerus sebagaimana Allah katakan tentang azab kepada orang-orang kafir, di antaranya Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka dihadapkan kepadanya pagi dan sore terus menerus sampai datang hari kiamat. Setelah datang hari kiamat, adkhilu, masukkan ala Fir'aun ke dalam asyaddal azab, kepada azab yang lebih dahsyat lagi. Di situ dipahami bahwa diazabnya dikubur sampai hari kiamat. Wa kadzalika fi hadis al-Barra' ibn Azib, demikian pula dalam hadis Barra' ibn Azib tentang kisahnya orang kafir, disebutkan tsumma yuftahu lahu babun ila an-nar, dibuka pintu ke neraka, fayanzura ila maq'adihi fiha, maka dia melihat bagaimana tempat duduknya dia dalam neraka, dan tentunya tersiksa dengan panasnya, dengan uapnya, dengan samumnya, hatta taqum as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Terus menerus atau tidak terus menerus? Terus menerus sampai datang hari kiamat. Rawahul Imam Ahmad fi ba'd turuqihi. Jenis yang kedua, an-naw'u tsani annahu muddatan thumma yanqati'. Ada adab kubur yang sesaat saja kemudian terputus. Adab kubur yang sesaat saja kemudian terputus. Wa huwa adabu ba'd al-'usah, yaitu adab kubur terhadap orang-orang yang
bermaksiat. Orang-orang beriman yang bermaksiat. Alladzina khaffat jaraimuhum, yang jarimahnya, kejahatannya atau kejelekannya khafif, ya, ringan, tidak terlalu berat. Fayu'adzab bihasbi jurmihi, maka diadab sesuai dengan kadar dosanya saja. Tsumma yukhaffaf anhu, kemudian diringankan. Kama taqaddama dzikruhu fil muhassisat al-ashrah. Fil mumahhisat al-ashrah. Sebagaimana disebutkan dalam pembersihan-pembersihan yang 10 yang sudah lewat pembahasannya, bahwa dosa-dosa itu akan dibersihkan dengan sekian macam. Dengan istighfar terhapus, dengan hasanah yang dikerjakannya terhapus, dengan musibah yang menimpanya terhapus, dengan sakit terhapus, dengan ini terhapus, sampai ketika belum terhapus bisa terhapus di kuburnya, dengan diadab di kuburnya sesaat setelah terhapus, selesai. Yaumul qiyamah selamat dia, sudah bersih. Barakallahu fikum. Tentunya termasuk yang tadi kita baca hadisnya, innahuma la yu'adzaban. Kemudian ditancapkan pelepah korma dan Rasulullah SAW berdoa semoga diringankan azabnya sampai pelepah kormanya kering. Malam yai basah. Selama belum kering diringankan. Berarti tidak terus menerus, karena berhenti dengan doa Rasulullah SAW. Dengan doa Rasulullah SAW diringankan sesaat. Seberapa lama? Ya sesaat, daun tadi sampai kering saja. Setelah kering kembali diadab. Baik. Ada pula yang karena yu'adzab hasba jurmihi, diadab sesuai dengan kadar jarimahnya, maka kalau sudah selesai jarimahnya bersih, selesai, berhenti dia, berbalik kepada yang sebaliknya, mendapatkan kebaikan, kenikmatan sampai yaumul qiyamah. Wa qad ikhtalafa fi mustaqarril arwah, dan juga berselisih para ulama, atau lebih tepatnya manusia. Kenapa manusia? Karena disebutkan nanti pendapat yang segala macam pendapat manusia, bahkan pendapat yang aneh pun dimasukkan oleh beliau. Berarti berbeda-beda manusia ketika mereka berbicara tentang ruh, di manakah sebelum dibangkitkan nanti yaumul qiyamah. Qila, dikatakan bahwa ruh-ruh orang beriman di surga, ruh-ruh orang kafir dalam neraka. Waqila, dan dikatakan pula bahwa ruh-ruh orang mukmin itu di halaman surga, belum masuk pintunya, di depan pintu. Yatiha min rawahiha wa na'imiha, tetapi mereka merasakan udara segarnya, nikmatnya, rezekinya. Waqila, ada yang berkata pula bahwasanya mereka ruh-ruh tadi fi afniyatil qubur, di sekitar kuburnya. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik rahimahullah, balagani, sampai kepadaku, anna ruh mursalah, bahwa ruh itu dilepas, tadhhab haitsu syaa, dia pergi kemanapun dia suka. Wa qala ta'ifatun, dan ada kelompok lagi yang berkata, bal arwahul mu'minin 'inda Allah 'azza wa jalla, bahwa ruh-ruhnya orang beriman di sisi Allah azza wa jalla. Wa lam yazidu 'ala dzalik. Setelah mereka mengatakan di sisi Allah, mereka enggak berbicara. Di sisi Allahnya di mana? Wallahu alam, pokoknya di sisi Allah. Wa qila, ada pula yang berkata, inna arwahal mu'minin bil Jabiyah min Dimashq. Dia agak aneh, bahwa ruh-ruhnya orang beriman ada di Jabiyah di Damaskus, sedangkan ruh-ruhnya orang kafir ada di Gunung Barhut di Hadramut, atau di sumur Barhut di Hadramut. Qala Ka'ab, arwahul mu'minin fi illiyin. Kata Ka'ab, disebutkan riwayatnya sahih dari Ka'ab, riwayat Ibnu Mubarak dari A'mash.
dari Syamr ibn Atiyah, dari Hilal ibn Yasab, disebutkan pula oleh Ibn Rajab dalam Al-Ahwal, kengerian-kengerian hari kiamat. Disebutkan oleh Ka'ab, arwahul mu'minin fi illiyin, arwahnya orang mukmin di illiyin, fi sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Ada dalilnya? Ada. Hadis yang kita bahas beberapa pekan yang lalu, yang panjang, ketika dibawa rohnya sampai di hadapan Allah, maka kemudian Allah katakan, letakkan dia fi illiyin. Sedangkan arwahul kafirin, roh-rohnya orang-orang kafir, fi sijjin. Ketika dilemparkan dan tidak dibuka pintu langit, maka diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan ke sijjin. Sijjin adalah kerak yang paling bawah dari bumi. Kalau langit berlapis ke atas, bumi berlapis ke bawah, maka dikatakan di lapis yang paling bawah. Waqila, dikatakan pula arwahul mu'minin di sumur Zamzam, arwahnya orang beriman di sumur Zamzam, dan roh-rohnya orang kafir di sumur Berhud di Hadramut. Waqila arwahul mu'minin an yamini Adam. Ada pula yang berkata bahwa roh-roh yang orang beriman di kanannya Adam, sedangkan arwahnya orang-orang kafir di kirinya Adam alaihissalam. Wa qala Ibnu Hazm wa ghairuh, berkata Ibnu Hazm dan lainnya, mustaqarruha haitsu kanat qabla khalqi ajsadiha. Kata Ibnu Hazm, tempatnya ruh-ruh tadi adalah seperti ketika belum diciptakannya jasad. Ketika belum diciptakannya jasad, di mana ruh-ruh? Allah letakkan, ya disitulah mereka kembali. Qala Abu Umar wa huwa Ibn Abdul Bar, arwahu syuhada fil jannah, ruh-ruhnya orang yang syahid terbunuh dalam surga, sedangkan ruh-ruhnya orang-orang yang beriman yang lain di afniyati kuburihim, di sekitar kubur-kubur mereka. Kalau kata Ibn Abdul Bar, yang sudah masuk jannah hanya yang syuhada saja. Adapun yang beriman tetapi bukan syuhada di sekitar kuburnya. Wa an Ibn Shihab annahu qala balagani anna arwah syuhada qattairin khudrin, sampai kepadaku bahwa roh-rohnya para syuhada itu seperti burung-burung yang hijau yang bergelantungan di bawah arsy. Tagdu wa taruh, mereka terbang pagi pulang sore di kebun-kebun surga. Ta'ti rabbaha kulla yaumin tusallim alaih, setiap hari menghadap Rabbnya dan memberikan salam pada Rabbnya. Bagaimana memberikan salamnya? Pada Allah SWT. Masa doakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu salam pada Allah Ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Wa qalat firqatun, dan berkata firqah, mustaqarruha al-adamul mahd. Ada pendapat lain yang juga aneh, menyatakan tempatnya adalah di ketidakadaan. Apa itu di ketidakadaan? Fil adamul mahd, yani tidak ada, hilang. Wa hada qaulun man yaqul inna nafsa 'ardun min a'radil badan. Siapa yang ngomong seperti ini? Yang ngomong seperti ini ahlul kalam. Ahlul kalam menganggap bahwa roh itu hanya ardun. Hanya ardun. Kalau tidak ada jasadnya, maka ardu nggak ada apa-apanya. Tidak ada. Seperti dia tinggi, dia kurus, dia gemuk. Kalau orangnya nggak ada, apakah ada tingginya? Ada kurusnya? Ada gemuknya? Ada sifat-sifatnya? Tidak ada, orangnya nggak ada. Kata mereka, roh itu sama dengan itu. Kalau jasadnya nggak ada, ya hilang rohnya. Itu hanya ard saja, bukan benda. Kata mereka, kahayatihi wa idrakih, kata mereka seperti kehidupannya. Kalau mati, ya kehidupannya hilang. Wa qauluhum mukhalifun lil kitabi was sunnah.
Tetapi ucapan orang ini atau ucapan kelompok ini menyelisihi kitab was sunnah jelas. Menyelisihi kitab was sunnah. Digambarkan ruh bagaimana mengalirnya keluar dari jasad. Iya kan? Ada yang mengalir seperti air dari ceret. Ada yang dipaksa ditarik. Menunjukkan ada bendanya. Bukan ardun saja. Wa qalat firqatun mustaqarruha ba'dal mauti abdanun ukhar. Ini juga tidak kalah anehnya. Bahwa tempat-tempat ruh tadi berada adalah di jasad-jasad lain, badan-badan baru yang mencocoki akhlaknya, badan-badan baru yang mencocoki akhlaknya dan mencocoki sifatnya, allati iktasabaha fi hali hayati, yang dia ambil ketika hidupnya. Maka kalau dia dayus misalnya, ini dari saya bukan dari beliau. Dayus itu sifatnya apa? Binatang apa? Babi. Maka nanti masuknya ke babi. Kalau sifatnya seperti anjing, nanti masuknya ke anjing. Kalau sifatnya seperti begitu. Fatasiru kullu ruhin ila badani hayawan. Maka setiap ruh akan masuk ke badan hewan-hewan nantinya. Yang yusyakil tilkar ruh, yang sifatnya menyerupai sifat orang ini. Kalau jahil dia, kalau dia dalam keadaan senangnya ganggu, maka jadi apa? Monyet. Masuk ke monyet. Wa hadza qaulut tanasukhiyah. Ini pendapat mereka yang beraliran tanasukhiyah, reinkarnasi. Tentunya aliran sesat. Dan seperti agama Hindu dan Buddha yang menyatakan adanya tanasukhiyah, Islam tidak mengajarkan demikian. Wala dalil fil Qur'an wala fi sunnah. Haula'i tanasukhiyah munkirul ma'ad. Mereka adalah para penentang-penentang adanya hari akhir. Jelas bukan muslimin, jelas orang-orang kafir karena mengingkari hari akhir. Enggak ada hari akhir. Kehidupan itu hanya berputar saja. Kamu mati, nanti ruhnya pindah ke sini. Nanti mati lagi, pindah lagi ke sana. Mati lagi, pindah lagi ke sini. Terus. Jadi akan ada kehidupan baru nantinya di tempat yang baru, di jasad yang baru. Maka tidak pernah berakhir kehidupan dunia ini, kata mereka. Na'udzubillah minal kufur. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran. Berarti bukan ikhtilaf ulama ini, tapi ikhtilafun nas. Berselisihnya manusia dalam masalah ruh. Wa huwa qaulun kharijun 'anil Islam, atau 'an ahli Islam. Ini adalah pendapat yang keluar dari pendapatnya kaum muslimin. Wa yadhiqu hadzal mukhtasar an basti adillatiha. Dan pembahasan ringkas kita ini tidak cukup untuk membahas bantahan pada mereka satu persatu terhadap ucapan-ucapannya dan kemudian bantahan-bantahannya. Tidak cukup karena kita membahas secara ringkas. Wa yatalakhas min adillatiha. Maka kita ringkas saja dengan dalil-dalilnya. Yang paling rajih di antara pendapat-pendapat ucapan manusia tadi. Annal arwaha fil barzakh mutafawitatun. Ruh-ruh di alam barzakh. Itu jelas. Dan keadaan mereka di alam barzakh bertingkat-tingkat, berbeda-beda dengan sangat jauh perbedaannya. Dan beragam perbedaannya. Minha arwahun fi illiyin. Di antaranya ada ruh-ruh yang fi a'lal illiyin. Dengan dalil yang sudah kita bacakan. Allah katakan, letakkan dia fil illiyin, di setinggi-tinggi tempat. Fil a'la. Wahia arwahul anbiya, yaitu ruhnya para nabi salawatullahi alaihi wasallamu. Wahum mutafawituna fi manazilihim. Itu pun berbeda-beda para anbiya. Ada yang lebih tinggi, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Wa minha arwahun fi hawasil tayrin. Dan ada pula ruh-ruh yang berada di perut-perut burung, ini di badan-badan burung. Tasrah fil jannah, terbang dalam surga sekehendaknya. Wahia arwahu ba'dis syuhada. Dan itu adalah rohnya beberapa atau sebagian para syahid. Kenapa sebagian para syahid? Karena tidak seluruhnya para syahid menjadi burung-burung dalam surga. Ada syahid yang terhalang oleh hutang sehingga tidak
dia mendapatkan keistimewaan seperti yang lainnya. La kulluhum, tidak semuanya minasyuhada. Karena minasyuhada iman tuhbas ruhuhu, karena ada syuhada yang terhalang rohnya untuk masuk surga. Lidainin alai, karena hutangnya yang ada pada dia belum dibayar. Maka hati-hati, jangan gampang-gampang dalam berhutang. Dan kalau sudah berhutang, jangan mengentengkan untuk membayar, cepat bayarkan. Matlul ghaniyyi dzulmun, matlul ghaniyyi dzulmun, kata Nabi. Orang yang menunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, maka dia orang zalim dan perbuatannya perbuatan zalim. Matlul ghani dzulmun, ghani dalam artian mampu. Siapa yang mampu bayar hutang tapi dia tidak mau bayar, dzulmun, maka dia zalim. Atau perbuatannya perbuatan zalim. Dan bisa menghalangi syahid sekalipun untuk bisa menjadi burung-burung dalam jannah. Sebagaimana dalam musnad dari Abdullah bin Jahas. Kita akan baca hadisnya insyaallah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.